Oke, soal nomor 1 itu menanyakan mana yang merupakan himpunan pasangan terurut yang menyatakan fungsi dari A ke B. Jadi kata kuncinya itu fungsi dari A ke B. Jadi ini daerah asalnya. Atau kita sebut domain. Syaratnya adalah ketika kita punya domain A seperti ini, yang isinya A, B, C, dan D, dan ada daerah hasil kodomainnya pasangannya, yang isinya min 1, 0, 1, 2, syarat suatu fungsi itu cuman berpihak kepada daerah asalnya, daerah domainnya, yaitu domainnya gak boleh, biar gampang ada dua. Yang pertama gak boleh selingkuh, dan yang kedua nggak boleh jomblo. Artinya nggak boleh selingkuh tuh nggak boleh ada yang bercabang kayak gini. Misalnya A-nya ada 2, itu nggak boleh, namanya selingkuh. Kalau nggak boleh jomblo tuh misalnya yang lain pada berpasangan kecuali salah satu, si D nggak berpasangan, ini juga nggak boleh. Jadi sekarang kita lihat pilihan gandanya. Untuk pilihan A, B-nya bercabang, dia ke min 1 dan dia ke 2, maka pilihan A salah. Untuk yang pilihan B, C-nya bercabang. Untuk yang pilihan C, A-nya terpasang, B-nya terpasang, C-nya terpasang, D-nya terpasang, gak ada yang selingkuh dan gak ada yang jomblo. Walaupun semuanya kepasangkan nilai yang sama, ini tetap fungsi. Jadi ini benar. Tapi kalau mau dicek yang lain silahkan. Yang ini memasangkan B terhadap A, bukan A ke B, jadi ini salah. Ini juga memasangkan B ke A, bukan A ke B, jadi ini salah. Ini jawabannya C. Oke, soal nomor 2 di sini kata kuncinya ada di menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Berarti domainnya X gitu ya. Dipasangkan oleh suatu fungsi, dia berubah menjadi Y. Y itu berarti hasilnya. Jadi kita fokus sama domainnya. Kita punya syarat bahwa domain nggak boleh selingkuh dan nggak boleh jomblo. Jadi satu nilai X nggak boleh punya 2 nilai Y. Cara ngeceknya gampangnya, kita ambil satu nilai X misalnya di grafik A. Kita cari nilai Y-nya. Kalau kita tarik garis vertikal, ada nilai Y di sini dan ada nilai Y di sini. Jadi dia selingkuh, nggak boleh. Kalau kita coba buat grafik P, dia punya nilai Y di sini dan nilai Y di sini, jadi ganda juga, nggak boleh. Yang ini, kalau aku tarik X di sini, dia punya tak hingga penyelesaian Y, berarti ini juga bukan fungsi X ya, bukan Y sebagai fungsi X. Kalau yang ini, semua nilai X kalau kamu tarik bagaimanapun caranya vertikal, gitu ya, dia pasti berpasangan tepat hanya di satu nilai Y saja. Jadi dia nggak selingkuh dan dia nggak jomblo. Berpasangan tepat satu, jadi yang ini benar. Kalau yang ini, kalau kamu tarik garis vertikal gitu ya, satu nilai X juga memiliki 2 nilai Y. Dia selingkuh, punya nilai Y ganda. Jadi jawabannya D. Oke, untuk soal nomor 3 ini mode pertidaksamaan. Langkah pertama yang harus dilakuin itu cari persamaan garisnya. Ada triknya kalau misalnya dia kayak gini, berpotongan di sumbu Y di titik A dan di sumbu X di titik B. Bikin persamaan garisnya tinggal gini aja. AX tambah BY sama dengan A dikali B. Jadi buat persamaan ini, A-nya 4, B-nya 6. Berarti persamaan garisnya 4X tambah 6Y sama dengan 4 kali 6, 24. Bisa disederhanakan jadi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, karena bentuk pertidaksamaannya sama kayak gini semua, yaitu di satu ruasin, ini kamu satu ruasin. Jadi dia berubah jadi bentuk 2X tambah 3Y dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, sekarang karena ini bentuk pertidaksamaan, kita ubah sama dengannya jadi kita nggak tahu apa. Ya kan? Karena kita belum tahu tandanya apa. Nah,
Di daerah arsiran sini, kita ambil satu titik aja yang paling gampang. Kalau ada titik 0,0, masukin aja 0,0. Jadi X sama Y-nya ganti sama 0 sama 0. Jadi 2 kali 0 itu 0, 3 kali 0 itu 0, min 12, titik-titik 0. Kita punya min 12 sama 0. Min 12 sama 0, min 12 lebih kecil ya. Jadi jawabannya 2X tambah 3Y, min 12 lebih kecil dari 0. Jawabannya yang A ya. Oke, di sini kita punya dua grafik ya, ada grafik fx sama grafik gx yang keduanya berpotongan di titik 0,0. Dan keduanya merupakan garis lurus. Jadi sebenarnya gini, yang harus diingat itu kalau ada garis lurus, yang lurusnya itu nggak secara horizontal dan nggak secara vertikal, jadi punya gradien yang bukan 0, gitu ya. Kalau berpotongan di titik 0,0 itu persamaannya pasti dalam bentuk M dikali X, dengan M menyatakan gradiennya. Karena ini kalau X nya 0, Y nya 0, kalau ini 0, ini juga pasti 0. Jadi misalkan aja Fx itu M dikali X dan Gx itu N dikali X, karena ini gradiennya berbeda. Karena ini keduanya miringnya ke arah kanan atas, berarti kita punya kedua gradiennya itu positif. Nah, kita ditanyakan adalah grafik f dikali gx. Komposisi fungsi gitu ya. Artinya, ini artinya sama aja kayak fx dikali gx. Jadi kita punya mx dikali nx, yaitu mn dikali x kuadrat. Jadi kita pengen nyari yang grafik kuadrat dengan m dikali n nya kan ini positif ya. Jadi grafik kuadrat yang bentuknya begini. Karena kalau misalnya mn negatif nanti grafiknya jadi begini. Dan kita nggak mau yang kayak gini, kita pengen yang positif. Kita lihat BG, oh ternyata yang bentuknya grafik kuadrat kan bukan kuadrat. Ini lingkaran. Cuman yang ini ya, jawaban ini. Oke, ini soalnya mirip-mirip sama yang tadi ya, malah grafik fx sama gx sama kayak nomor 4. Jadi kalau aku saranin kalau kamu loncat-loncat nontonnya, nonton dulu yang nomor 4. Jadi kita tahu fx itu grafiknya m dikali x dan gx itu grafiknya misalnya n kali x, dimana kedua gradiennya positif gitu ya. Terus kita ditanyain bentuk fungsi dari f ditambah g X ini ya. Ini tuh ekuivalen dengan grafik fx ditambah gx. Jadi kalau aku tulis ini mx, ini nx, kalau misalnya aku faktorin x-nya, kita punya m plus n dikali x, dimana m dan n keduanya positif. Jadi istilahnya ini tetap grafik garis lurus ya. Karena bentuknya Y sama dengan MX, berarti dia berpotongan di 0,0. Jadi kalau kita lihat mana grafik garis lurus yang berpotongan di 0,0. Ini berpotongan di 0,0. Yang ini enggak. Ini grafik kuadrat. Ini nggak tahu grafik apa. Ini lingkaran gitu ya. Jadi jawabannya A. Oke, buat soal ini kita mengenal istilah baru gitu ya. Mirror tuh dicerminkan. Ini di kelas 11 sudah belajar di materi matematika wajib transformasi geometri, cuman di sini nggak terlalu penting. Kita pakai logika aja ya. Jadi berdasarkan nomor yang udah dipelajari di nomor 4 tadi, grafik fx karena berpotongan di titik 0,0 itu bentuknya adalah M kali X gitu ya, dimana M-nya di sini gradiennya positif gitu ya. Sedangkan grafik GX kan berpotongan di 0,0 juga, misalnya NX. Cuman miringnya ke arah kiri atas. Kalau condongnya ke kanan atas itu gradiennya positif, ini gradiennya negatif. Nah, karena grafik ini memiliki hubungan ke sini ya, karena ini hubungannya cermin gitu ya terhadap sumbu Y.
Artinya apa? Kalau aku punya sudut alfa di sini, nanti alfanya pindah ke sebelah sini. Jadi ya, karena gradien itu sama kayak tangan alfa, ini kuadran 1, ini kuadran 2, tangan di kuadran 2 itu negatif. Jadi nanti hubungannya adalah N itu sama kayak negatif M gitu. Jadi kita punya dua garis, yaitu kita punya fx itu M dikali X, lalu kita punya gx negatif M dikali X gitu ya. Karena ditanyainnya F ditambah gx, berarti jadinya mx dikurangi mx itu 0. Jadi kita punya y sama dengan 0. Jadi ya, grafik y sama dengan 0 itu sama kayak dengan sumbu x saja. Jadi grafiknya garisnya itu ada di sumbu x. Kita lihat, oh ini ada garis, bukan di sumbu x, salah ya. Ini kuadrat, ini lingkaran, ini nggak tahu grafik apa. Jadi ya ini sebenarnya garis yang dipingin tuh yang ini, y sama dengan 0. Jadi udah nyatu sama sumbu x di jawabannya A. Nah nomor 7 ini kita pingin mencari sesuatu yang x sebagai fungsi dari y, berarti yang dipasangkan y gitu ya. Jadi domainnya y, diberi fungsi menjadi nilai x gitu ya. Syaratnya berarti sama, setiap nilai y itu nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh gitu ya. Gimana cara ngeceknya? Kalau misalnya ngecek nilai x, kita nariknya garis vertikal. Buat nyari y, kita nyarinya garis horizontal. Misalnya kita ambil satu titik y di sini ya. Nilai x-nya berapa, kita carinya kan ke samping. Oh yang ini dia satu nilai y berpasangan ganda, berarti dia selingkuh. Ini nggak boleh. Nah kalau yang ini, tiap nilai y cuma memiliki tepat satu ya, mau kamu tarik di mana aja. Jadi yang ini boleh. Ini menyatakan y sebagai dari x ya. Kalau yang ini lingkaran. Jadi kalau kamu ambil satu titik di sini, ya di sini kalau kamu tarik garis horizontal pasti berpotongan sama dua titik gitu ya. Berarti nggak boleh, karena ada nilai yang selingkuh. Kalau yang ini misalnya aku ambil satu nilai di sini, tepat di satu titik aja. Ini tepat di satu titik aja, ini kan lanjut terus ke sana. Jadi yang ini juga merupakan x sebagai fungsi dari y, karena nggak ada nilai y yang berpasangan ganda gitu ya. Jadi jawabannya 2 dan 4. Oke, di sini aku mau nyampein materi dulu buat nomor 8 karena ini berhubungan sama translasi grafik. Jadi untuk translasi grafik, misalnya grafik fx gitu ya, itu ada dua jenis, bisa secara horizontal yaitu ke kiri dan ke kanan, bisa juga secara vertikal gitu ya, vertikal. Oke, kita bahas dulu secara horizontal. Horizontal tuh kan cuman bisa ke kiri sama ke kanan gitu ya. Misalnya ini sejauh A, jadi gesernya sejauh satuan A gitu ya. Untuk ke kanan itu bentuknya berubahnya di dalam kurungnya, X dikurangi A. Itu harus dihafal. Ini X plus A gitu ya. Untuk vertikal, sejauh A, vertikal itu kan bisa ke bawah gitu, bisa ke atas gitu ya. Nah kalau yang tadi ini pengubahnya di dalam kurung, kalau ini pengubahnya di luar kurung. Kalau ke atas ditambah, kalau ke bawah dikurang gitu ya. Nah sekarang kita lihat grafik ini intersects the y-axis at the point 0.2
Berarti ini titiknya 0,2 berpotongan di sumbu Y gitu ya. Nah, ini negatifnya di luar. Berarti si grafik ini diturunin sejauh 2 ke bawah. Yang ini geser ke kanan tiba-tiba ya, nggak boleh. Yang ini geser ke kiri. Nah ini gesernya ke bawahnya kejauhan ini. Kalau geser 2 kan harusnya ke sini doang kan. Jadi jawabannya B. Oke, nomor 9. Kita kenal istilah baru, even function. Sebenarnya nggak istilah baru juga, ini di integral kita udah belajar ya. Cuman kalau lupa, ini aku kasih definisinya, fx sama dengan f min x. Sebenarnya bentuknya gimana sih generalisasinya gitu kan. Jadi, untuk suatu grafik, karena fx sama dengan f min x, kalau misalnya x-nya aku gantilah sama a, kita punya begini ya bentuknya. Jadi nilai y ketika x-nya sama dengan a, ini sumbu x, ini sumbu y gitu ya. Ini ada titik min a. Kalau misalnya a bernilai di sini, misalnya b, maka yang ini juga bernilai itu sama. Nah kalau kalian perhatiin, ini kan punya jarak gitu ya. Misalnya aku sebut d, nanti jarak yang ini juga sama. Jadi istilahnya itu seperti dicerminkan terhadap sumbu y. Jadi artinya setiap titik jarak ke sumbu y-nya sama dan nilainya sama. Gitu ya. Jadi kita lihat pilihan nomor 1. Nah, kalau kita lihat harusnya kalau dicerminin terhadap sumbu y, titik yang ini ada di sini. Cuman ini adanya di sini. Berarti ini bukan. Nah, kalau yang ini kita lihat titik di sini, cerminnya harusnya di situ. Oh, benar. Titik yang ini cerminnya di situ. Benar. Berarti ini even function. Benar. Nah, buat yang ini, lihat ambil titik di sini, harusnya cerminnya di situ. Tapi cerminnya di bawah. Oh, berarti bukan. Kalau yang ini cerminnya di sini. Oh, berarti betul. Jadi yang even function itu cuma 1 sama 4. 1 sama 4, 2 sama 4. Gitu ya. Nah, buat nomor 10, kalau tadi nomor 9 tuh ngebahas even function, fungsi genap. Nah, kalau odd function tuh fungsi ganjil. Ini di kalkulus juga udah belajar, cuman aku kasih definisinya lagi di sini ya. Jadi artinya ketika kita punya min fx itu sama seperti f min x. Kalau misalnya x aku ganti a kan berarti gini ya. Atau bisa juga ditulis gini. Ini kan sama aja, cuman dibalik pernyataannya kiri ke kanan. Nah, jadi kalau aku punya sumbu x sama sumbu y, let's say aku punya titik a di sini sama titik min a di sini. Nah, misalnya kalau a bernilai b, yang a bernilai b gitu ya, berarti f min a nya nanti bernilainya negatif b gitu ya, karena f a nya nilainya b. Jadi min b itu di sini. Nah kalau kalian lihat hubungan antara dua titik ini, mereka tuh punya jarak yang sama terhadap titik origin atau titik 0,0. Ini istilahnya titik origin. Ini jaraknya d, yang ini jaraknya d. Nah, berarti istilahnya untuk odd function itu dicerminkan terhadap titik origin. Jadi ya, ingat. Ayo kita lihat di pilihan 1. Titik yang ini itu kalau dicermin terhadap origin berarti harusnya ke atas sana. Miring bentuknya kayak gini. Dan ini sesuai ya. Kalau atau coba yang lain lah, yang ini. Biar lebih jelas tuh gambarnya kekecilan. Misalnya yang ini, kalau dicerminin terhadap origin, kita tarik terus ke bawah. Oh benar, cerminnya di situ. Berarti yang ini odd function. Kalau yang ini, titik yang ini lah ambil. Harusnya cerminnya tuh ke arah sana, ada di sini. Cuman ini ada di sini, jadi ini bukan odd function. Kalau yang ini ambil titik yang ini, dicerminin terhadap 0,0 ke sini ya.
Betul, sesuai. Coba yang ini. Cerminin O juga ada di sana. Berarti ini out function. Nah kalau yang ini nggak tahu grafik apa, ini nggak bisa dicerminin ya, nggak ada hubungan cerminannya. Jadi ini bukan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Untuk soal yang ini, itu kata kuncinya ada di sini ya, nomor 11 itu memiliki inverse apabila fx merupakan fungsi korespondensi satu-satu gitu. Apa sih gitu ya? Korespondensi satu-satu. Artinya karena ini ngebahasnya fungsi x sama y gitu ya. Tiap nilai x memiliki tepat satu nilai y. Dan juga harus memenuhi tiap nilai y memiliki tepat satu nilai x gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang nomor 1, tiap nilai x cuma punya satu nilai y, betul, memenuhi yang 1. Tiap nilai y memiliki tepat satu nilai x, tiap nilai y tepat satu nilai x, betul ya. Berarti ini punya inverse. Kalau yang ini, tiap nilai x betul dia punya satu nilai ya. Tapi tiap nilai y-nya, misalnya aku ambil yang ini, dia memiliki pasangan ganda. Jadi satu nilai y memiliki dua nilai x. Dan itu nggak boleh. Berarti ini nggak ada inverse-nya. Kalau yang ini, tiap nilai x punya satu nilai y, betul. Tiap nilai y punya satu nilai x juga betul. Jadi jawabannya 1 dan 3. Soal yang ini berhubungan sama nomor 11 ya. Jadi kalau belum nonton nomor 11, tonton dulu nomor 11. Jadi ini nanyanya yang tidak memiliki inverse gitu ya. Jadi berarti tidak memenuhi syarat fungsi tersebut adalah fungsi korespondensi satu-satu. Kita udah membuktikan di nomor 11 bahwa bentuk yang seperti ini itu korespondensi satu-satu. Coba kita lihat yang ini sekarang. Yang pilihan C. Tiap nilai x memiliki tepat satu nilai y, betul ya? Dan tiap nilai y memiliki tepat satu nilai x. Walaupun ini naiknya makin lama makin landai, tapi tetap punya. Berarti yang ini memenuhi korespondensi satu-satu. Berarti punya inverse. Ini yang aku checklist punya inverse gitu ya. Buat yang ini, kita lihat. Tiap nilai x betul dia punya satu nilai y. Tapi tiap nilai y dia berpasangan ganda gitu ya. Jadi satu nilai y memiliki dua nilai x. Berarti ini nggak punya inverse. Yang nilai yang jawaban E juga udah dijelaskan di nomor 11 bahwa ini punya inverse. Jadi jawabannya yang D. Oke, buat nomor 13 kita punya grafik y sama dengan fx, yaitu berupa garis horizontal gitu ya. Nah, gimana sih bentuk garis horizontal tuh persamaannya gimana? Jadi dia bentuknya cuma kayak gini. Y sama dengan M. Udah gitu doang, nggak ada x-nya. Dan M tuh menyatakan posisi perpotongan di sumbu Y-nya di mana. Nah, kalau itu kan kelihatan. Di sini M-nya di atas sumbu X, berarti di sini dengan syarat M-nya lebih besar 0 karena di atas sumbu X gitu ya. Lalu kita punya GX yang ini. GX nya itu bentuknya MX gitu ya. Jangan M deh, NX. Dimana N nya juga lebih besar dari 0 karena grafiknya miring ke kanan atas. Kita ditanyain grafik dari F per GX gitu ya. Ini ekuivalen dengan fungsi fx dibagi dengan gx. Nanti jadinya adalah m dibagi nx. Nah, ini bentuk grafiknya gimana? Sebenarnya kalau kamu hafal, itu jawabannya yang B.
Cuman kita bahasnya gini aja. Istilahnya M itu kan suatu konstanta angka gitu ya. Sedangkan X itu berubah-ubah. Ketika X-nya makin besar, berarti kita punya M dibagi bilangan yang besar. Ini ya. Maka nilainya mengecil. Ketika X-nya makin kecil, misalnya jadi desimal, maka jadi kita punya M dibagi kecil. Maka kita punya nilainya membesar. Gitu ya, nilai fungsinya. Jadi ketika X makin besar, nilai Y-nya makin kecil. Begitu pula ketika X yang mendekati 0, maka fungsinya ini nilainya makin gede. Jadi pilihannya yang B. Nomor 14 tuh lebih gampang kalau pakai konsep translasi grafik. Jadi kalau kamu belum nonton, tonton dulu di nomor 8. Di sini ada kita punya grafik. Kalau kamu lihat ini puncaknya misalnya di 2 gitu ya. Ini juga di 2, berarti pertama itu enggak geser secara vertikal. Lalu kita punya titik yang awalnya di 3 itu pindah ke 1 gitu ya. Berarti apa yang bisa diambil? Dia geser secara horizontal, yaitu 2 satuan ke kiri. Maka tinggal dijawab, berarti itu F dalam kurung X plus 2. Itu jawabannya yang ini. Cuman kalau misalnya mau ngecek aja gitu ya, ini kan kita punya F berapa tuh? 3 yang sama dengan 0. Yang ini ya. Nah kalau di G berapa yang sama dengan 0? G1 ya. 3 ke 1 itu hubungannya apa? Berkurang 2. Ya, 3 ke 1 berkurang 2 alias 1 ke 3 bertambah 2. Karena kita pengen nyarinya GX kan. Betul kan? Karena bentuk G1 itu sama dengan F3. Jadi jawabannya A. Oke, tadi kan udah dijelasin di nomor 3 kalau nggak salah. Kalau ada persamaan garis yang berpotongan di sumbu Y di A dan di sumbu X di B kayak gini, maka persamaan garisnya nanti jadinya AX tambah BY sama dengan AB. Nah, karena langkah pertama kita pengen nyari dulu si persamaan garisnya apa buat grafik yang ini. Nah ini kan berpotongannya di min 2 sama 2 gitu ya. Berarti berpotongan di Y di min 2, kita punya min 2X. Ini positif 2Y sama dengan A kali B nya min 2 kali 2, negatif 4. Karena ini bentuknya satu ruas semua, kita satu ruaskan. Misalnya kita jadi punya min 2X tambah 2Y tambah 4 sama dengan 0. Karena di sini X yang positif semua, kita bagi negatif 1 atau bagi negatif 2 aja biar sekalian langsung sederhana. Ini jadi X dikurangi Y dikurangi 2 sama dengan 0 gitu ya. Dan karena bentuk tidak samaannya itu duanya ada di ruas sebelah kanan, berarti kita jadiin X min Y sama dengan 2. Nah sekarang baru kita ubah ke bentuk pertidaksamaan, X min Y titik-titik 2. Karena daerah penyelesaiannya di atas sana dan 0,0 termasuk daerah penyelesaian, kita tinggal masukin aja titik 0,0. 0 min 0 titik-titik 2. Kita punya 0 sama 2. 0 sama 2, 0 lebih kecil ya. Berarti penyelesaiannya adalah X min Y kecil 2. Dan karena di sini bentuknya pakai sama dengan semua dan ini bukan garis putus-putus, berarti ini pakai sama dengan. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, buat soal nomor 16, kalau misalnya di soal pertidaksamaan lain kan aku nyuruh nyari persamaan garisnya dulu. Cuman kalau buat soal yang kayak gini nyari persamaan garisnya agak susah. Bahkan kalau kamu buat di GeoGebra nanti nggak keluar gambarnya.
Jadi kita ngerjainnya pakai logika aja. Step pertama step pertama lihat bahwa ini garisnya nggak potong-potong. Berarti titik yang ada di sini di ujung-ujungnya itu termasuk ke dalam pertidaksamaan. Jadi kalau aku masukin titik 2,0 ini valid. Oke. Kita lihat. Buat pilihan A itu udah pasti salah karena mutlak 2 tambah mutlak 0 itu berapa? Hasilnya 2 ya. Dan 2 nggak lebih kecil dari 1. Berarti pilihan ini nggak mungkin. Nah, titik yang lain kita coba. Kita punya titik 0,0. Aku tulis aja ya. Titik 0,0. Kita punya mutlak 0 tambah mutlak 0 sama dengan 0. Dan ini termasuk. Ini bakal ngeliminasi pilihan yang ini. Karena di sini 0 jadi lebih besar 1 kan salah. Nah, sekarang kita pengen ngeliminasi pilihan C sama pilihan D, mana yang benar. Nah, kalau pilihan C, misalnya aku ambil titik yang di luar lingkaran, titik yang ini. Misalnya ini 3,0, harusnya nggak termasuk ya. 3,0 nanti hasilnya apa? Mutlak 3 ditambah mutlak 0, itu hasilnya 3. Dan 3 ini ada di luar, jadi harusnya nggak termasuk daerah pertidaksamaan. Nah, kalau yang ini 3 itu termasuk daerah pertidaksamaan, harusnya enggak. Jadi yang benar cuman yang ini. Untuk soal nomor 17 ini ada 2 kondisi yang harus dipenuhi. Kondisi pertama yang persamaan lingkaran dan kondisi kedua yang persamaan garis lurus. Nah, yang pertama itu kita punya x kuadrat tambah y kuadrat lebih kecil sama dengan 25. Karena tandanya begini, lebih kecil, itu artinya daerahnya ada di dalam lingkaran. Nah, tapi kalau kalian lihat A, B, C, D itu semuanya daerahnya ada di dalam lingkaran. Dan ini agak useless karena jawabannya semuanya udah ada di dalam lingkaran. Nah, berarti kita harus mengandalkan nomor 2, yaitu kita punya X lebih besar dari min Y sama 3X tambah 5Y lebih besar sama dengan 25. Kalau digrafikin, ini kalau misalnya aku jadiin garis ya, satu ruasin, ini X plus Y sama dengan 0, yang ini 3X plus 5Y dikurangi 25 sama dengan 0 gitu ya. Yang karena ini grafiknya sama semua kan garisnya, jadi kita bisa infer bahwa yang ini itu grafik yang X plus Y sama dengan 0, dan garis yang ini itu garis yang 3X plus 5Y dikurangi 25 sama dengan 0. Dan kita ingin nyari daerah penyelesaiannya dari pertidaksamaan ini. Oh ya, ini kan daerah penyelesaiannya, berarti ini jadi lebih besar sama dengan, juga lebih besar sama dengan. Nah, gimana caranya? Kita uji titik aja. Misalnya buat yang ini dulu. Kalau aku ambil titik 1,1 yang ada di sini, ini titik 1,1, 1 tambah 1 lebih besar dari 0, betul nggak? Betul ya? Berarti daerah penyelesaiannya ini yang ke arah sana. Kayak gini. Nah, kita coba uji titik lagi aja ke sini. Titiknya sama, 1,1. Kita punya 3 dikali 1 ditambah 5 kali 1 dikurangi 25. Hasilnya berapa? Hasilnya tetap negatif ya. Jadi negatif itu pasti lebih kecil dari 0. Maka daerah sini bukan daerah pertidaksamaannya. Karena daerah yang bawah bukan, maka daerah satu-satunya adalah daerah yang atas. Jadi daerah pertidaksamaan yang ini. Nah, karena ini pakai AND, jadi kita ambil irisannya. Irisan yang ada kedua garis ini tuh cuman bagian yang warna hijau.
Jadi kita ambilnya pilihannya yang pilihan C, yang di dalam lingkaran dan sesuai dengan yang warna hijau. Jadi jawabannya C.